Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu diperbaharui lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, inilah diri kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih Allah. Dan Roh Kudus yang hiduplah kiranya, yang mengajar kami, mendidik kami tentang kehendak Tuhan melalui firman hari ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jantungku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku.
ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setia-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Umat Tuhan, bacaan kedua dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan.
Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang itu, orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi PPIP atau PIP aja deh adalah hal yang menyenangkan, betul nggak? Ya, saya pernah dalam satu penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau sekarang kan udah beberapa tahun ini ya, penjemputannya itu masuk ke gedung, lalu tidak boleh berhenti lama dan harus muter lagi sampai yang dijemput itu datang, tiba di lokasi ya, di tempat penjemputan itu. Waktu itu saudara-saudara, saya udah calling dengan teman yang saya jemput. Udah deket belum? Oh sudah gitu ya. Udah deket, tunggu. Tapi ternyata menunggu sebentar saja di tempat itu gak bisa. Ketika saya mengendarai terus sampai, terus penjaganya itu satpam yang ada di situ ngetok-ngetok kaca gitu ya. Jalan. Ya udah, jalanlah ya. Jadi muter lagi. Belum ada juga orangnya, jadi nggak bisa berhenti lagi. Kemudian suruh jalan lagi, ya mukanya tuh udah nggak ini ya, udah muka yang nggak ramah gitu ya. Ini orang muter-muter aja gitu ya. Jadi saya berulang kali tuh muter. Ketika teman saya udah mulai sangat dekat, saya sampai lagi di titik penjemputan itu. Kemudian di depan saya itu ada mobil lain. Tapi mobil kaum elit kelihatannya ya, karena dari brandnya juga kelihatan lah ya, bukan mobil sejuta umat gitu ya. Jadi ketika saya sudah sampai, saya mau menunggu, tapi yang di depan saya itu berhenti cukup lama. Tuh teman saya udah kelihatan tuh, dia yang dia jemput tuh belum datang, belum ada, batang hidungnya belum kelihatan gitu ya. Jadi saya pikir dia akan disuruh untuk muter seperti saya gitu. Tetapi ternyata kami menunggu cukup lama. Sampai teman saya masukkan barangnya ke bagasi gitu ya. Kemudian duduk di sebelah saya, belum juga datang si yang dijemput. Wah, udah mulai merasa tidak adil nih ya. Wah, dunia ini memang penuh ketidakadilan. Udah mulai merontak-rontak nih rasa sebagai rakyat jelatanya ya. Melihat si Land Cruiser di depan masih santai-santai ya. Ada mbaknya, ada ajudannya gitu. Wah, lalu kemudian dari jauh ya, datanglah seorang nona cantik ya, kelihatan sekali, keren gitu ya. Dia itu begitu kelihatan si mbak dan si ajudan ini langsung datang.
bawain kopernya. Kalau teman saya bawa koper sendiri, ya masukin dan angkat ke bagasi juga sendiri, ya. Nah ini diantar, dijemput, lalu kemudian ketika berjalan itu saya betul-betul nggak sabar. Rasanya itu kayak lagi nari tarian solo gitu ya. Nang, rasanya kok lama sekali gitu. Dan dia menikmati saja jalannya, nggak ada merasa terburu-buru. Walaupun saya udah di belakangnya, nggak ada tuh ibunya yang juga turun gitu ya. Ayo cepat, nggak enak sama yang belakang itu, nggak ada sama sekali kelihatan itu. Lalu naiklah si nona cantik ini ke mobil bagus itu. Nah kalau saya tadi muternya itu ke sana, ya. Tapi ada jalan yang ke kanan tuh. Tapi ada kon yang orange gitu. Ketika si Land Cruiser ini udah selesai berkemas-kemas gitu ya, bersiap untuk jalan, si konnya diangkat dong. Set, ya. Monggo ya. Wah ramah mukanya, ramah, beda banget sama saya tadi ya. Gemes ya sama si satpamnya gitu. Lalu kemudian si mobil elit lewat ke situ. Saya mepet dong, mau ikut daripada ke sana gitu ya, muter lagi. Saya ikut. Begitu saya udah dekat langsung ditutup sama kon yang orange itu ya. Jadi saya akhirnya emang ya, lalu kita kembali ke jalur rakyat jelata ya. Menjadi VVIP atau very very important person itu memang ada keuntungan, ada banyak kemudahan yang dimilikinya. Ya, ada banyak hal fasilitas privilege yang bisa didapatkannya. Oleh karena itu orang senang untuk menjadi very very important person. Bahkan kalau bisa dikejar ya, naik terus supaya menjadi orang yang kalau bisa very-nya panjang ya, very 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 important person gitu ya. Apapun yang dia lakukan biasanya dipermudah. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita justru belajar dari Tuhan Yesus satu paradoks ya. Dia raja, ya itu tadi kalau raja itu pastilah PPIP. Ya atau kalau Raja Arab datang ke Indonesia aja sibuk bener itu pemerintah, betul nggak? Ya, oh nggak ada tuh makanan namanya jengkol tuh nggak ada. Ya, makanannya pasti yang the best, chefnya juga pasti master chef yang oke gitu. Nggak ada tuh makanan ala gitu ya. Raja itu identik dengan hal yang semuanya number one. Dan kata menderita atau derita itu rasa-rasanya kalau dilekatkan ke raja itu kurang pas. Karena biasanya raja itu menderita setelah rakyat sudah habis menderita. Baru tuh rajanya boleh menderita. Kalau rakyatnya masih ada yang bisa disodorkan ke depan untuk yang menggantikan raja, itu gak mungkin ada raja yang menderita. Raja itu ya di tahta. Raja itu ya senang dilayani. Tapi hari ini justru Yesus menunjukkan bahwa sebagai raja dia justru memilih dengan sadar dan mentaati dengan penuh ya semua rancangan dan rencana yang dibuat untuk misi penyelamatan itu ya. Jadi kalau kita baca Filipi dengan baca Markus tadi pasal 15 ayat 1 sampai 15 tadi dan Filipi 2 ini itu kelihatan sekali penjelasan semakin detail di dalam Filipi. Kalau di Markus kita lihat bagaimana Pilatus sang raja dunia saat itu, penguasa di daerah itu saat itu pertanyaan kalau saya waktu baca Markus 15 ini tuh satu pertanyaan yang dingin ya. Bukan satu pengakuan. Engkaukah raja orang Yahudi? Itu kayak kamu gitu ya. Raja orang Yahudi gitu. Jadi di situ ada rasa yang dingin sebenarnya dari Pilatus. Nggak ada sebenarnya pengakuan bahwa dia raja. Kemudian ingin tahu betul nggak bahwa dia itu raja, nggak ada. Itu cuma pernyataan yang dingin saja. Dan Yesus tuh bukan orang yang kayak
silau dengan kekuasaan. Sekalipun dia raja, dia nggak lalu ketika berhadapan dengan penguasa dunia itu menjadi orang yang merasa bahwa saya harus unggah-unggih supaya dapat kemudahan. Apalagi situasinya sekarang kelihatannya di mata orang lain ini sedang powerless, sedang tidak berdaya. Ya, itu dibelenggu. Bayangkan dia bisa membuat mukjizat tapi dibelenggu, itu nggak enak banget. Kita kalau dihakimi aja, ya kan? Kita nih sebenarnya nggak salah. Misalkan teman-teman atau bapak ibu gitu ya di sebuah situasi nggak salah, lalu didudukan loh, nggak dibelenggu, nggak diikat dan tidak diolok-olok, nggak pakai dihina-hina gitu ya, baru didudukan aja. Ada satu reaksi dalam diri kita untuk membela, ya kan, untuk menunjukkan saya siapa. Saya punya anak umur 3 tahun, akhir Maret ini, masih unyil, masih kecil ya. Itu kalau kita menyatakan sesuatu ke dia yang menurut dia itu tidak benar, jangankan dia untuk suaranya kecil atau nunduk gitu, enggak. Ya. Dia pasti langsung melotot. Ya, jadi dia mata kecilnya itu mau melawan mata besar saya. Gitu ya. Kekuasaan dilawan dengan kekuasaan. Bahwa saya juga benar. Dia nggak mau didudukan sebagai yang salah gitu ya. Padahal kalau dipikir ya elah bayi umur 3 tahun ya ngelawan emaknya gitu ya. Tapi dia mau menunjukkan bahwa, dan itu natur manusia. Ketika ada tuduhan, spontanitas dari kita adalah, spontanitas yang keluar adalah membela diri. Betul nggak? Ya kan? Kalau dibilang apa gitu langsung dapat 1001 alasan. Dari alasan yang benar sampai mengada-ada gitu ya. Karena kita tidak mau didudukan sebagai pesakitan. Pada umumnya kita gak mau. Tapi dari sini justru kita melihat sebuah spiritualitas yang memang luar biasa dari Yesus ya. Jangan pernah lupa Yesus itu 100% manusia. Sudah dikatakan di sini mengambil rupa sebagai manusia ya. Dan juga 100% Allah. Tapi Yesus yang menyejarah itu juga Yesus yang punya hati, yang punya rasa gitu ya. Dia bukan pura-pura jadi manusia, itu bukan ya. Jadi ketika Yesus didudukan sebagai pesakitan, jangan dianggap biasa aja ya. Kamu, saya tahu masa depan, saya akan bangkit gitu. Enggak. Kita tahu bagaimana dia ketika berdoa juga tetes-tetes. Keringatnya itu sampai seperti tetes-tetes darah, itu menunjukkan ada pergumulan yang berat. Tapi balik lagi, apa yang keluar dari diri kita mencerminkan spiritualitas dalam diri kita. Maka Yesus tuh bisa tenang luar biasa tuh ya. Bisa menjawab Pilatus, ya dijawab aja, jawab pertanyaannya Pilatus. Kemudian ketika dia pikir ini orang-orang ini mau diajak ngomong kayak apa juga enggak akan ada juntrungannya, ya dia enggak jawab sama sekali, diem aja. Klik kunci ya. Walaupun Yesus belum nonton TikTok sih. Di TikTok kan suka dibilang ini. Nih kalau ada orang ya, ini ajaran guru yang suka diambil, dipotong-potong atau di-share gitu ya. Kalau ada orang yang bilang 3 tambah 2, jawaban dia 6, kamu akan ngapain sama orang itu? Ajak berantem. 3 tambah 2 kok 6 gitu ya. Kita akan berusaha untuk meluruskan ya. Dan dia akan ngotot juga. Enggak, memang betul 3 tambah 2 itu 6 gitu. Kita juga ngoyo. Yesus enggak, udah bisa baca nih. Dia pikir percuma ngomong sama orang-orang ini. Apalagi sudah dituliskan di Alkitab kita tadi, mereka memang punya kedengkian. Kalau orang udah dengki katanya ya, kalau udah hate akan selalu forever menjadi haters, betul nggak? Ya, jadi nggak usah pusing-pusing tuh. Kalau misalkan ada orang yang benci, kita mau tampilkan diri sebagus apapun nggak akan bisa.
Sekalipun itu kebenaran, dan Yesus menyadari itu, makanya dia diem aja, ya. Dan itu sebenarnya bentuk perlawanan juga. Yesus nggak mau berdebat dengan orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kedengkian. Percuma. Itu hanya akan buang waktu dan energi, dan gak akan juga masuk ke hatinya. Sebetul apapun yang disampaikan oleh Tuhan bahwa dia adalah Raja yang berkuasa, yang Tuhan kasih di surga dan di bumi, ya. Allah Bapa memberikan kuasa kepada dia di surga dan di bumi. Nah, tetapi sang raja ini di Filipi dijelaskan dia tidak mempertahankan. Ini menarik. Ketika orang senang dengan puja-puji, ya, tanpa kata, kalau bisa kata-kata banyak gitu ya. Maunya orang tuh puja-puji, ya kalau nggak benar juga tetap dipuji gitu. Yesus ngapain kayak begitu? Dia nggak cari puja-puji, ya. Dia nggak mencari pengakuan. Itu orang yang sudah selesai sih dengan dirinya. Ya. Yesus tuh udah benar-benar hatinya tuh sudah penuh. Kalau kita baca di Filipi itu kata yang di ayat 7 misalkan ya, dibilang gini. Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ini nih ayat 8 ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi mengosongkan diri, Yesus itu udah selesai dengan nggak ada butuh pengakuan gitu ya. Udah yang saya harus kerjakan saya kerjakan, yang harus saya lakukan untuk Tuhan saya lakukan gitu. Jadi dia udah mengosongkan dirinya dan memenuhinya ya dengan ketaatan. Jadi full, hati dia tuh full, penuh dengan yang saya cari hanya ketaatan gitu. Orang yang udah mengosongkan diri tuh gak tertarik lagi untuk meninggikan diri. Sama kayak teman-teman misalkan, atau ada gak yang diet sesuatu, diet makanan sesuatu. Bapak Ibu di rumah mungkin ada yang diet sesuatu gitu ya. Atau gak makan sesuatu. Satu gitu di dunia ini yang gak akan kamu sentuh, gak akan kamu makan gitu. Hah? Apa? Diet tepung. Jadi kalau lihat gorengan gitu ya, mau sewangi apapun ya, bakwan goreng gitu, anget-anget oncom gitu ya, nggak tertarik ya, atau kadang-kadang tertarik, kadang-kadang ini ya, kadang-kadang tertarik ya. Jadi kalau orang yang udah mengosongkan diri tentang itu, aduh biar tepungnya dibuat menjadi warna pelangi juga nggak akan tertarik tuh ya. Nah ada satu dokter ya, kakaknya jemaat saya. Dia itu gara-gara waktu praktikum di kuliah kedokteran, bawalah itu si babong babi, kan? Bawa babi ke lab. Jelaslah seluruh dunia juga tahu dan bolak-balik disampaikan, babi itu mengandung apa? Cacing katanya ya, cacing pita ya. Tapi makan babi mas? Oh iya, gitu ya, pasti gitu ya. Nah, bagi dia babi itu sudah kosong dari keinginannya. Udah gak ada tuh keinginan makan babi, mau babi rica, saksang, panggang, baku teh, udah gak ada tuh. Babi tuh udah keluar dari dirinya, gak ada lagi keinginan itu. Jadi kalau saudara-saudara dia, adik-adiknya makan babi atau ponakannya makan babi, semuanya langsung dikasih ini obat cacing. Dibagi nama dia Kombantrin gitu ya, menyebut merek gitu ya. Jadi dikasih semua harus makan ya, karena dia udah punya pemahaman dan dia megang itu terus. Lah kalau saya lihat babi masih hidup aja udah kebayang-bayang, dia enak dia jadiin apa gitu ya. Nah, itu bedanya. Orang yang sudah mengosongkan diri tentang sesuatu. Dan Yesus sudah mengosongkan diri tentang keinginan untuk punya tahta itu diagung-agungkan. Tetapi kalau dia diagung-agungkan dan mempertahankan itu lalu melupakan misinya, dia sudah melepas itu. Yang dia kejar adalah misi itu harus selesai. Penyelamatan itu harus selesai. Sekalipun dia harus menderita. Itu kenapa paradoks itu ada dalam diri Yesus. Dia raja, PPIP,
Dia very very important person. Bahkan tadi yang ketika kita menyanyikan Hosana Hosana Minggu Palmarum itu menceritakan bagaimana orang takjub ya, kalau di bacaan Yohanes, bagaimana orang takjub pada mukjizat Yesus, kuasa Yesus. Yesus tuh gampang ya, kalau mau jadi raja tuh gampang. Kalau mau jadi seseorang yang dipuja-puji, seseorang yang diagung-agungkan tetapi lupa pada misinya, sebenarnya udah banyak pengikutnya. Ini kan karena dihasut lalu berteriak salibkan dia gitu. Yesus bisa menghasut balik gitu ya, mengambil lagi followersnya, mengambil lagi dengan mukjizat yang lebih hebat. Tetapi bagi Yesus itu bukan tujuan hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita diajar dan diajak oleh firman Tuhan mengikuti teladan Yesus. Kalau Paulus menuliskan kalimatnya ayat 5 ya, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan Yesus itu kita pelajari, kita tiru, kita lakukan di hidup kita. Ya, biarlah setiap kita boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan, mengosongkan diri dengan segala hal yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan dan memenuhi jiwa kita, hati kita dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.